Ini belakang saya, di belakang pintu ini dulu pernah menjadi TKP, Mas. TKP orang yang melakukan hal itu. Pulung gantung itu apa ya, bentuknya itu makhluk sakral yang apa ini berbentuk bola api dan warnanya itu sangat merah. Si makhluk ini mempunyai ciri khas seperti ular, jadi tapi bukan mirip ular banget, hanya bentuknya itu menyerupai ular, tapi ini dari bagian bola api itu. Sedikit Pak, kalau bisa disampaikan, bisa diceritakan itu waktu, kronologi dan juga posisi yang waktu itu Bapak saksikan sendiri, yang waktu itu dilihat di posisi sebelah mana dan gambarannya seperti apa, Pak? Oh iya, kemunculan pulung gantung itu sebelum si korban ini terjadi ya, menimpa itu sudah muncul duluan, Pak. Dan yang berbentuk bola api itu datangnya itu dari sana, Pak. Di sebelah sana. Kita bisa agak mendekat, Pak. Mari. Iya. Tetapi ini ya Pak ya, cuman sedikit meng-cross check apa yang juga saya coba untuk flashback sekilas gitu. Apakah benar ketinggiannya itu, kalau ini ya Pak, kita ambil contoh ada tiang kabel listrik, kemudian itu ada pohon kelapa, agak naik sedikit, tinggi juga tidak, rendah juga tidak, seperti itu Pak. Iya. Nah, itu kemunculannya itu apa ya, tidak cepat, Mas. Ini cuman lambat, gerakannya ini cuman lambat, bola api itu jadi berkelok-kelok terus muncul, akhirnya jatuh di situ, di sebelah sana. Di sebelah situ. Terus ini waktunya yang Bapak lihat waktu itu sebelum berapa Pak? Kejadian. Waktunya sore. Setelah apa ya, habis isya lah pada waktu. Berarti jam-jam segini ya, kurang lebihnya ya. Berarti sekitar jam 8-an. Mau kumpul-kumpul ronda itu kan sudah muncul. Oh, dan itu tidak nyenengan sendiri waktu itu, atau sendiri, atau ada teman-temannya? Semuanya bisa melihat berarti Pak. Itu kejadian ini tidak hanya sekali, kejadian ini berulang kali, sehingga masyarakat awam itu banyak yang tahu. Dan kemunculannya pun tidak tergantung waktu, artinya kadang bisa sore sehabis maghrib, kadang tengah malam, dan kadang menjelang pagi. Di tempat dimana kita berdiri ini ya, Sobat Javanika dan pemirsa, waktu itu memang ini secara, saya baru pertama kali Pak kesini, cuman apa yang dirasakan Pak Sugir juga apa yang saya lihat pada tahun itu, memang muter gini Pak, pelan, kemudian ada seperti ekor, jadi kepalanya besar, kemudian ada seperti kayak kita main layangan yang dikasih ekor tuh loh Pak, dan kecepatannya juga segitu. Terus warnanya itu merah agak jingga. Iya, betul. Merah agak jingga seperti itu ya Pak ya. Iya, betul banget. Terus nih Pak Sugir, apakah tempat yang kejadian itu kemudian melakukan itu, atau justru tempat lain dalam radius seputaran sini? Ya, di tempat lain, tapi nggak jauh amat, dan kejadiannya itu. Boleh ditunjukkan Pak sebelah mana Pak? Iya, di sini Pak. Di sini. Pulung gantung itu ada apa ya? Ada dua versi. Artinya pulung gantung ini hanya bentuk penyeimbang daripada pulung yang satunya, kan pulung pewahyon. Dalam istilah pulung pewahyon itu ya berkaitan dengan derajat dan pangkat, dan ini sebagai penyeimbang, artinya ini di bagian yang tanda kutip apa ya Mas, ini bentuk memakan korban. Kalau pulung pewahyon jelas itu berbentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang ketika dia kejatuhan mandat untuk menjadi sebuah
jabatan, untuk menjabat sesuatu. Tapi kalau ini ketika saya pernah mencoba berinteraksi, Mas, mencoba berinteraksi ini hanya berbentuk kodam yang mungkin ini bagian dari zaman tanah Jawa dulu ya, zaman tanah Jawa ketika Sabdo Palon ketemu Syekh Subagir yang diterangkan dalam versi lain, mungkin di situ kita terjadi sebuah perjanjian, terus ya awake dhewe nyambut gawe bareng-bareng, mlaku bareng-bareng, ojo ganggu siji lan sijine, dalam istilah bahasa Jawa seperti itu. Dan akhirnya si Pulung Gantung ini ditetapkan yang menjadi pangane. Nah ini mau bagaimana lagi? Ini artinya sudah kodrat. Seperti dalam lakon Purwo Perwayangan ini kan ada istilah Betari Durga dan krunya, atau Betara Kala dan krunya, dan di situ si Pulung Gantung ini berperan di situ. Gitu. Istilahnya ini menjadi pangane. Kalau tidak menjadi pangane, saya utarakan seperti tadi, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau sudah menjadi pangane, istilahnya orang Jawa, itu hal yang mustahil pun bisa kejadian, dan itu benar-benar meninggal. Ketika waktu itu Syekh Subagir telah menata dengan si Sabdo Palon ini menata bala pasukannya dengan ditempatkannya dalam porsi masing-masing. Ini diruntut kembali pada sebuah cerita, dan ini ada menjadi dua versi. Dua versi artinya ini saling berkaitan. Yang versi kedua ini tentang sebuah cerita yang benar-benar ada kaitannya, yaitu ketika pelarian Brawijaya V, Mas. Nah, Brawijaya V ini kan dalam pelariannya sampai di Gunung Kidul, dan ketika mendengar pengikutnya itu mendengar Brawijaya V ini datang ke Gunung Kidul, berada di Gunung Kidul, maka dia menyusul. Tetapi sampai di Gunung Kidul, nah ini Brawijaya ini mokso. Mokso itu artinya dia menghilang tanpa jejak, baik badan fisiknya maupun tanda-tanda lain pun tidak ada. Nah, si pengikut ini akhirnya berkesimpulan, oh artinya untuk mokso itu saya harus gantung diri. Nah, setelah si arwah ini sadar kalau yang dilakukan ini salah, maka dia berujar, pokoknya aku kudu duwe konco, Mas. Dan ini berusaha untuk membujuk masyarakat itu. Makanya masyarakat di Gunung Kidul ini hampir keseluruhan lah, Mas. Itu beberapa kecamatan yang ada di Gunung Kidul ini pernah mengalami masyarakatnya itu kejadian gantung diri. Ya gimana ya, Mas, kalau Pulung Gantung itu sendiri sudah menampakkan, sudah muncul, pasti di situ ada gejala yang semua orang itu tahu tapi tidak mampu untuk mengatasinya. Karena Pulung Gantung itu sendiri istilahnya menurut saya itu, kata mbah-mbah saya dulu itu, Pulung Gantung itu sudah ikror antara si korban dengan si pulung itu tadi. Kalau dia itu istilahnya orang Jawa itu sudah dipangane, apapun pasti kejadian, Mas. Ya itu tadi dua mitos cerita yang saling berkaitan, dan menurut saya itu ada pembenarannya. Karena Pulung Gantung itu sendiri Mas, Pulung Gantung itu sendiri itu sudah mempunyai hak kekuasaan, artinya sudah diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Artinya kalau si korban itu dibujuk nggak mau, juga nggak banyak yang terjadi. Akhirnya ada-ada aja kejadiannya, entah itu tali putus, entah itu ketahuan tetangga.
Itu. Tapi kalau sudah menjadi tanda kutip tadi pangane dalam istilah bahasa Jawa, kadang ketinggian segini yang tidak mungkin, atau jeratannya itu ketika kita duduk pun tidak akan mati, bisa mati, Mas. Dulu iya, dulu kan di sana ya, di hutan itu. Di hutan itu kan ada tebing kecil ya, maksudnya bukan tebing besar. Cuman gini, Mas. Nah, ini tali ini cuman apa ya? Menggelantung dengan tebing itu, dikaitkan dengan tebing. Nah, ini kan konyol kalau di apa ya? Dipikir dengan logika ini kan konyol. Harusnya tidak mati, tapi ini bisa kejadian. Jadi gantung di posisi segini. Iya, cuman gini. Ini bisa mati. Dan ini cuman orang-orang itu sudah tahu kejadian, tidak tahu kronologinya bagaimana. Tapi kejadian seperti ini juga sering, Pak? Sering, iya, sering. Itu kan artinya sudah menjadi dadi pangane itu tadi, Mas. Oh ya, ini belakang saya, di belakang pintu ini dulu pernah menjadi TKP, Mas. TKP orang yang melakukan hal itu. Nah, terus sebelum ini kejadian ya, si Pulung Gantung itu menampakkan di seputaran sini, Mas. Sebelum kejadian itu. Dan ini menjadi sebuah TKP pada waktu itu. Itu kan kalau diprediksi ya Pak, diperkirakan kejadiannya habis maghrib. Iya. Diketahuinya apakah pada malam itu juga? Bener itu, pada waktu itu kan si istri ini kan mencari. Kan waktu sore biasa ngumpul untuk minum, makan, istirahat, habis kerja. Ya, intinya kan karena hari-harinya juga pas nggak akhir pekan ya Pak ya, pas hari-hari biasa. Si orang ini tidak nampak lah, maka dicari. Dan indikasi orang itu di sini itu dari tetangga, besar kemungkinan di sini karena di rumah tidak ada kan gitu. Nah ini di dalam ini ya. Ini kamar mandi Pak? Ya, dulunya. Okay. Terus kejadiannya itu di apa? Konstruksi rumah itu loh, yang terbuat dari kayu. Iya. Itu pakai tali. Pada waktu itu tali senar benang. Itu warna merah. Tuh. Iya. Ini pintunya ganti Pak? Nggak diganti kalau pintunya. Ya, tapi berarti hanya untuk konstruksi bagian dalam ya. Diketahuinya sekitar jam 9 lebih atau lebih lagi. Berapa ya? Enggak nyampe Mas. Berarti jam 8, selepas sisa lah. Iya, jam-jam segini nih Pak. Ini jam, sekarang posisi kita jam 8 kurang 10. Bener. Dan harinya juga yang saya rasakan Pak itu nggak pas akhir pekan, tapi mendekati akhir pekan juga. Betul. Terus indikasi karena kenapa sih di kamar mandi ada tanda-tanda yang ditinggalkan di luar Pak sepertinya. Jadi tahulah posisinya beliau di dalam. Dan ini sebenarnya begini Pak, selama 5 hari itu, kalau tadi kita bahas di sana ya, Sobat Javanika ya Pak, Sukir, non sewu saya sebut, Pulungnya Gantung ini sebenarnya muter daerah sini itu secara kurang lebih 500 meter. Ada orang yang dalam posisi cekcok, jadi tidak harmonis secara keluarga. Betul. Si bapaknya ini, almarhum ini, usia sekitar 50, 51, 52 tahun. Iya, tepat sekali. Tinggi badan tidak terlalu tinggi, agak ya segini lah Pak. Segini. Terus pas kejadiannya itu kan akhir pekan Pak. Misal contoh hari Sabtu. Sebenarnya hari Minggu dan Senin, Selasa, Rabu itu sudah didiemin sama istrinya. Kemudian karena masalah keuangan keluarga. Iya. Ini loh Pak,
ada satu tali tapi dia itu agak tajam, senar ya Pak ya? Iya, senar. Warnanya orange agak kuning merah gitu. Akhirnya melihat tempat ini karena sebenarnya sore itu rame Pak di sini. Iya, benar. Habis ada acara. Si almarhum ini ke sini survei ceritanya Pak. Oh. Pikirlah lah di sini di toilet, kamar mandi. Dia masuk, pasang, udah kosong. Iya. Udah Pak. Dan yang saya rasakan sebenarnya ketika itu dipasang itu lepas, jadi sempat ditali lagi gitu, terus ada ini minggat banget Pak. Iya. Ini itu darah gitu minggat banget. Menjulurnya dalam. Iya. Terus apa ya? Saya nggak melihat itu di awal memang pakai sarung, tapi nggak tahu di sini ninggalin apa tertinggal di rumah. Pakai sandal jepit. Iya, betul. Itu yang menjadi petunjuk. Jadi petunjuk terus dievakuasi. Nah, setelah kejadian itu memang keluarga yang ditinggalkan ini justru istrinya nyesel banget. Kenapa sih ini harus kejadian? Wong ini bisa dirembuk baik-baik. Iya, betul. Dirembuk baik-baik. Memang ada secara psikis yang saya tangkap, memang ada orang tuh kemudian sering murung, sering lamun Pak, ditegur kadang yang nggak nyapa sebelum betul. kejadian ini. Betul. Sehingga kemudian setelah kejadian itu tempat ini dianggap membawa malapetaka. Dan sempat ketika orang ke sini, sekarang posisi sampai hari ini pun ini terbawa-bawa. Sepi Pak, nggak mau orang ke sini. Karena tempat ini kalau lewat ke sini pun orang nggak akan nengok. Beda sama dulu sebelum kejadian tuh rame, dan sok ngomong diajak ke sini. Korin Putih pun sampai hari ini selalu minta doa, termasuk kunjungan kita hari ini, beliau ingin menyampaikan saya itu kemudian ketika saya memilih ini, saya pikir ini sesuatu yang terbaik, tetapi saya meninggalkan penyesalan yang dalam kepada keluarga. Kami sudah melakukan penelusuran dan mistifikasi dengan narasumber, tetapi dari beberapa berita ini juga menggiring penasaran kita untuk coba menggali lebih dalam. Dari beberapa warga dan narasumber menyarankan salah satu tempat yang miturut cerita ini menjadi salah satu sarang dari Pulung Gantung tersebut. Kami sudah diwanti-wanti sebelumnya, tempat ini ada salah satu hal yang angker dan wingit, tetapi kita akan mencoba mengkaji cerita-cerita tersebut, mengkesampingkan dari kesan wingitnya, karena menurut kami ada salah satu track record sejarah di masa lampau yang mendasari tempat tersebut kemudian menjadi pusat atau kerajaan dari Pulung Gantung tersebut. Hutannya apa ya, masyarakat itu takut karena mitos tadi bahwa sana di situ ada sarangnya sebagai sarang si Pulung Gantung. Dan hutan apa ya, kalau dilihat secara fisik, tapi masyarakat sangat takut itu. Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini pun tidak ada yang berani untuk mendekati yang namanya alas itu tadi. Bapak melihatnya ada kenapa itu menjadi hutan yang punya momok seperti itu? Bapak pribadi melihatnya gimana? Nah, mungkin itu dari apa ya? Dari kembali kepada cerita tentang Sabdo Palon. Nah, mungkin itu disengker, artinya sudah ditempatkan untuk anak buah si Sabdo Palon ini, yang notabene-nya ini memang diberikan kekuasaan di situ, dan itu sebagai tempat tinggal si Pulung Gantung itu sendiri. Salam rahayu Sobat Javanica dan teman-teman semua. Ini kita melanjutkan penelusuran dan kita sudah sampai di lokasi atau daerah. Yang ini apa Pak Sugir kalau kita sudah di banyak pohon-pohon ini? Ini hutan yang menjadi mitos bahwa tempat sarangnya PG atau Pulung Gantung itu di sini. Oh.
memang kalau dirasakan sekarang ini kan hutan dan terbuka ya Pak, boleh Iya. bilang bulak ya. Tetapi penuh gitu, seperti kita berada di satu lokasi dengan banyak sesuatu gitu di sini. Oh. Iya. Mas D sudah dapat sesuatu gambaran-gambaran mungkin kalau sebelum nanti kita memulai masuk penelusuran lebih dalam. Ya sudah Om, jadi seperti biasa kita nanti mau menggambarkan beberapa hal yang kita tangkap di sini. Kalian nanti bisa kita cross check apakah memang yang dirasakan Om sama seperti yang digambarkan kayak gitu. Ya, jadi ini nanti saya, Pak Sukir dan Mas D akan mencoba untuk melakukan penelusuran ke dalam. Tetapi sedalam apa ini belum bisa kita beritahu ya, karena ini jujur tanpa survei dan baru pada malam ini juga. Dan memang kalau berkaitan dengan Peggy, ini ada sesuatu yang beratus-ratus tahun lalu pernah terjadi di sini. Nanti saya sama Bapak ya, nanti coba akan seperti biasa, akan coba menggali, mengeksplor. Nanti mungkin Pak Sukir saya minta bantuannya untuk validasi apa yang saya sampaikan. Iya. Dan Mas D nanti seketika kalau dapat informasi atau dapat gambaran langsung digambar saja. Ya. Ya. Mungkin kita mulai sekarang. Bisa. Monggo, kita Ya. masuk sini Pak. Pada kesempatan ini memang untuk tertibnya berbeda pemirsa, dan kita hanya diberikan 3 izin visa untuk menelusuri ke dalam, dan nanti apa yang saya lihat sesuai dengan arah kamera ini nanti diikuti saja. Oke ya, mari Pak, saya yang di depan aja. Oh ya. Ini sudah mulai nanjak ya Pak ya? Iya. Di sekitaran sini ya? Iya. Walaupun dekat dengan pemukiman tapi serasa sudah mulai jauh ya Pak ya? Iya. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya di bawah, kemudian ini sudah mulai tebing-tebing ke atas. Perjalanan kali ini memang mengingatkan saya bertiga juga waktu itu, antara saya, kemudian Mas Billy Christian dan Mbak Citra Prima, sewaktu di hutan Okigahara. Itu ada di Jepang, dan posisinya sebenarnya residual energinya hampir sama. Yang membedakan hanya kontur alam dan vegetasinya saja. Bagi saya ini sebenarnya batu ini seperti perbatasan Pak. Jadi sebelum nanti kita masuk memang ini akan dimulai lagi. Dan kita sepertinya maksimal setengah deh Pak, nggak bisa full ini untuk masuk. Banyak suara. Iya. Ini kita jalan terus sampai nanti saya putuskan untuk kita berhenti pada satu titik. Dimana itu nanti untuk kita mulai bercerita. Kalau kita lihat waktu sekarang sudah mendekati jam setengah 12 malam. Kita coba naik Pak ya, dari sini. Mas D, nanti habis ini kita pos dulu, yang pertama kita berhenti. Ya. Ini masih nanjak lagi ke atas sampai tinggi banget.
Enggak, lumayan. Iya, Ini bukan jalan yang ini ya, yang biasa dilewati orang. memang jarang banget dilewati. Ini Iya. medannya bukan medan jalan, ini medan terjal. Kita sampai sini deh. Ya. Ya Pak, kita dari sini aja dulu. Dan Mas Dir, kita pilih titik pertama. Oke. Om, tadi ada jalan lurus kok dirimu pilih belok yang sini, kenapa? Iya, karena saya anggap ini salah satu titik pertama. Dan kalau kita lihat nih Pak Mas, teman-teman semua, kontur atau untuk struktur batuannya adalah karang. Dahulunya di sini memang berjuta-juta tahun yang lalu ya. Itu ini Pak, lautan. Iya, iya, benar. Lautan, dan saya menangkap itu sekitar tahun abad ke 15 hingga 16. Banyak orang datang ke sini Pak. Orang datang ke sini, itu saya menangkapnya itu seperti prajurit-prajurit. Oh iya. Ada orang batu Pak Om. Iya, orang-orang prajurit yang singkat cerita di era akhir Majapahit sebenarnya. Di era akhir Majapahit kemudian ada keinginan mengikuti rajanya, tetapi karena raja di sini kan memang beliau itu muksa ya, tangannya demikian, posisinya di mana tidak diketahui. Pengikut-pengikut setia ini lantas ingin mengikuti tuannya, dan yang saya tangkap banyak yang melakukan bunuh diri massal Pak, dengan cara menggantung diri, dan itu menggunakan seperti ikat pinggang gitu. Kalau orang dulu kan kayak stagen gitu, dan mereka setelah melakukan itu memang secara arwah ataupun secara ruh korin itu tidak semuanya ternyata bisa mukso ataupun bisa mengikuti pemimpinnya. Lantas dari kejadian ini, lokasi ini kemudian menyimpan satu energi yang menjadi tempat tujuan waktu itu, destinasi atau muara ya dari orang-orang yang ingin mengakhiri hidup Pak. Demikian. Ini di era-era Majapahit terakhir. Iya, Brawijaya 5. 5, nggih, benar. Dan sebenarnya apa yang berbentuk tadi sempat kita bahas ya, apa yang berbentuk seperti bola api itu pada dasarnya adalah bentuk ataupun manifestasi dari kodam, pusaka-pusaka yang waktu itu juga terpendam di sini, sehingga di saat-saat tertentu itu muncul untuk mengajak dan berbalas dendam. Gitu Pak, sehingga ini terkadang akan keluar seperti sinar gitu banyak, jadi seperti apa bentuknya itu seperti air mancur kembang api. Itu Pak Sukir, kurang lebih yang saya rasakan sekarang posisi di sini. Memang betul ya, masyarakat melihatnya seperti itu. Masyarakat awam. Ini Mas Di. Ya ini agak mengerikan sih Om. Ada kalau saya melihatnya dulu pohonnya belum sebanyak ini.
Iya, Tapi Mas. ada beberapa pohon yang besar dan sepertinya mereka memang cari sendiri tempat dalam tanda kutip untuk melakukan Suicide itu ya ya. Iya, dan waktu itu jumlahnya yang di sini ratusan loh, teman-teman. Javanica. Jumlahnya banyak banget, Pak. Dan warna manifestasi dari warna merah itu sebenarnya adalah amarah. Oh, Iya, iya, karena mereka tidak bisa moksa dan juga tidak bisa untuk terlahir kembali. iya, iya. Sehingga di sini ada keinginan ngajak gitu. Ketika ada orang buntu, ketika ada orang hilang pikiran, kemudian ketika ada orang yang sedang pusing dengan permasalahan, seperti mereka dulu sebenarnya seperti halnya ayam yang kehilangan induk gitu. Jadi tebingnya masih tinggi, teman-teman semua. Ya, kalau kita lihat tuh masih ada ke sana dan kita mencari satu tempat yang datar. Dan kondisi waktu itu di sini kalau kita lihat di pohon-pohon jati sebenarnya belum ada, saya lihat masih pohonnya itu jarang sekali. Itu sampai berhari-hari, bahkan kalau kita lihat di pohon seperti ini berhari-hari di situ dan didiamkan sampai benar-benar ada pembusukan gitu. Balik bentar. Ya. Udah. Oke Om, ini kerekam. Oke. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke Om, ini kan tadi kamera juga ada masalah kan? Iya. Kita lihat medannya di sini juga orang di sini pun jarang menjamah. Jadi sepertinya kita nggak bisa ambil banyak risiko. Gimana kalau kita ambil rute yang aman, sekaligus nanti mendekati ini arah jalan keluar. Iya. Gitu aja ya Om. Ya, jadi ini ya sobat Javanica semua. Ini kita sudah di satu sisi, di satu strip. Ini nanti kita coba untuk cari jalan lain biar nanti kita belajar dari pengalaman sebelumnya waktu di Alas Purwo biar tidak tersesat juga. Dan ini kita putuskan untuk turun, kita mencari titik yang kedua. Oke Mas? Oke, Pak Mas Sugeng. D dan Pak Sukir duluan. Kita dulu, Pak Sugeng dulu. Sini ya. Udah. Yuk, saya sini aja Mas. Ini agak enak. Oke, bentar. Terus ke sana itu ini kalau kita lihat ya teman-teman sebentar ya Pak Mas, daerah sini itu bukit semua. Jadi start dari sini ke atas tuh semuanya bukit dan di sini nampaknya ada jalan buntu. Di sana juga ada bukit, jadi seperti bukit kembar, tapi ini karena keterbatasan penerangan itu jadi ada baiknya kita akan cari jalan yang lain yang lebih datar dan lebih aman, karena posisi tengah malam juga yang kita takutkan adalah hewan melata di sini. Itu Mas. Ya itu lihat rimbun banget ya Iya. di depan. Coba di track sebentar di sini kan. Iya. Benar-benar Iya, ini sudah buntu dan benar-benar gelap di sini. Tetapi memang gini Pak Sukir, kalau saya rasakan ya, ini memang sepersekian waktu sekali orang akan menjelajah ke sini. Ya, tapi kenapa kita ke sini dulu nanti sebelum kita akan mencari jalan lain, Mas D? Untuk gambar ini sudah oke. Kita agak tenang sebentar. Terus
Apa ya sebenarnya pemirsa, kalau mungkin ada sobat Javanica yang memiliki mata batin atau apa, di sini juga banyak gerbang-gerbang portal waktu Pak. Iya. Banyak gerbang-gerbang gerbang antar dimensi ya kalau kita sebut. Dan posisi-posisi dari para prajurit waktu itu, ini kalau kita lihat agak aneh di sini. Iya, ini pergerakan Angin. ya, angin batangnya kan goyangnya Ya. kayak ada yang ini Yang habis lari lewat. Ini kan berbeda ya kalau kita lihat, ini memang ada ini. Ada beberapa ini di sini posisi memang tidak ada angin sama sekali dan hanya pohon-pohon tertentu yang gerak. Jadi ada kodok. ya, jadi waktu itu pohon jati ini belum ada Pak Sukir. Dan yang saya tangkap itu ada beberapa seperti pohon kering gitu. Dan orang-orang yang waktu itu kesini itu sudah berhari-hari mereka bertahan hidup di sini. Iya, iya. Sudah bertahan hidup dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri diri karena sudah frustasi, putus asa, kehabisan bahan makanan, dan mereka ya kalau kita ulang lagi seperti induk ayam, anak ayam yang kehilangan induknya gitu. Dan dari tempat itu mereka sudah bersumpah waktu itu, ketika nanti saya meninggal dan kondisi seperti ini maka saya juga akan membisiki beberapa orang yang memiliki masalah, mereka bingung juga frustasi mau seperti apa, dan ada satu catatan yang lupa dengan Tuhannya gitu. Oke, ini akan kita mulai lanjut jalan ke sana. Saya paling belakang nggak apa-apa, nanti saya nyorotin ini soal lampu. Ini nuan saya pohonnya sesuatu juga ya. Iya, ini memang kalau kita bandingkan untuk beberapa dia tidak gerak, tetapi ini bergerak. Gerak sendiri. Nah ini, angin-anginnya itu seperti berbeda gitu kalau kita rasakan. Oh ya Om, di luar cerita masyarakat tentang sosok dari gunung itu sendiri, Pegi itu sendiri, sepertinya kalau yang di sini warnanya beda-beda ya Om. Iya, Kalau saya sedikit merasakan tadi, ada biru, ada putih, kuning, bener nggak? iya. Itu memang ini Pak Sukir, warna-warnanya itu memang paling dominan warna merah, Iya. kuning, dan lain-lainnya ada warna lain Pak, putih atau hijau. Betul, memang. Oh iya. Memang seperti itu. Oh. Kalau di masyarakat yang beredar kan biasanya merah, Merah, lorot tapi kayak api kayak gitu. tidak sepenuhnya merah, Mas. Oh gitu. Ya, warna tengah ada warna kuning, ada warna putihnya juga. Gitu. Ada ininya nggak sih Om? Ada penjelasan atau speknya Iya. masing-masing nggak sih? Itu sebenarnya gini Pak, kalau warnanya semakin cerah, bahkan putih, soalnya terkadang kalau warna merah itu akan menyasar hanya pada satu korban. Iya, Tetapi kalau warna yang putih agak kemerahan itu bisa langsung 3 korban sekaligus Pak. Jadi ada contoh misal yang kena bapaknya, kemudian ibunya, kakaknya gitu, yang melakukan seperti itu gitu. Yuk, Ya, kita jalan ke sana. Ini saya merasa seperti diikuti beberapa rombongan orang di belakang. Ya, keberadaan pusaka-pusakanya yang tadi diceritakan itu memang masih tersimpan di sini. itu masih di puncak, di paling atas. Dan itu apakah jadi pengaruh bagi tempat ini atau dia kayak sudah kembali ke semesta kayak gitu? Pengaruh sih Mas, karena saya juga melihat ada beberapa orang yang coba untuk menarik itu gitu, datang ke sini dan mereka rata-rata nggak kuat, bahkan ada yang sampai sakit keras atau gila. Nah berarti rekomendasinya gimana Om bagi
Ya mungkin teman-teman yang pusat itu pertimbangan kalau mau Janganlah, karena itu untuk kestabilan alam semesta juga. Karena ini ditanam di mereka sudah melebur ya. Dan jika nanti itu ditarik, yang terjadi adalah malapetaka besar, Mas. Itu Pak. Ini benar-benar gelap, Sobat Javanika dan pemirsa. Pusat dari Pulung Gantung tersebut, kita tidak bisa menyelesaikan semua areal, dan dalam aktivitas memang ada batas. Jadi kita hanya bisa merasakan residual energinya, mendapatkan sedikit cerita tentang sejarah masa lampau, karena kejadiannya sudah malam, sudah mendekati tengah malam, dan beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Pertama yaitu berkaitan dengan teknis, yang kedua adalah non teknis, serta pertimbangan keselamatan bagi kita semua. Jadi mitos Pulung Gantung ini adalah satu mitos yang mengatakan bahwa orang yang mati karena bunuh diri, karena gantung, itu mendapat semacam pulung.